Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tematik dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini kami akan menjelaskan materi-materi yang ada pada tematik. Simak penjelasan dari kelompok 1. Dapat saya simpulkan, model terhubung adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja atau diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Kelebihan dan kelemahan model terhubungan. Kelebihannya yaitu mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran, memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan menganalisis ide secara berangsur-angsur dan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Adapun juga kelemahan model terhubung, yaitu guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa mendatangkan konsep-konsep atau ide-ide antara mata pelajaran. Saya Adinda Sambila Rahma akan menjelaskan tentang model jaring laba-laba atau Weber. Menurut Trianto dalam bukunya Model Pembelajaran Terpadu, dalam teori dan praktik menyatakan bahwa pembelajaran model Weber atau model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi. Dari subtema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Jadi model Weber ini atau jaring laba-laba terimplementasi melalui pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang cenderung dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Model Weber ini menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang berkesan agar belajar siswa lebih bermakna. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran terpadu model Weber yang menggunakan pendekatan tematik. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran tematik terpadu. Model pembelajaran tematik terpadu adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Pembelajaran tematik terpadu adalah bentuk model pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi. Kelebihan dalam model pembelajaran tematik terpadu ini ialah pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga yaitu seluruh kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Dan yang terakhir dapat menumbuh kembangan keterampilan berpikir siswa.
Kekurangannya yaitu belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran terpadu secara utuh. Tentang model sarang, yaitu model sarang adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Yaitu ada kelebihan-kelebihannya. Yang pertama itu adalah guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu media pelajaran. Yang kedua itu pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejarah tujuan dalam mengutamakan belajar siswa. Yang ketiga itu pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukannya. Yang keempat itu ada memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, sehingga guru dapat memadukan kurikulum sistem yang luas. Nah, itu kelemahannya. Ada kelemahan model sarang adalah dalam hal perencanaan, jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat. Saya Merinda Ajila Siregar dan di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang model penggalan. Model penggalan yaitu model pembelajaran konvensional atau umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa untuk menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pada ruang yang berbeda. Setiap pembelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan pengorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Contoh, dalam satu pelajaran terdapat materi perambatan cahaya atau konten, prediksi atau thinking skill, dan peta konsep atau organizing skill, yang merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisir. Kelemahan model ini yaitu siswa tidak dapat mengintegrasikan konsep-konsep yang sama, keterampilan serta sikap yang ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Keunggulan model ini diantara lain yaitu guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasa yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 1 tematik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.